Selamat pagi Bu, saya Jeremy Pangutan dari kelas 4 PMI 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai-nilai Penyimpangan Kenakalan Remaja yang terjadi di Kecamatan Mandop Pinggir di Kabupaten Bengkalis, Duri. Saya dari kelas 4 PMI 1. Pada bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakangi, kenakalan remaja dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku penyimpangan karena yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan perbuatan yang tersebut dapat merugikan orang lain, melanggar hukum yang berlaku. Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada usia remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Berkaitan dengan masa ini, remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak terlepas dari bermacam pengaruh seperti lingkungan tempat tinggal, keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya, serta aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut lebih banyak terjadi dan lebih kompleks pada remaja dewasa ini daripada sebelumnya. Terdapat sebagian remaja yang dapat bertahan dengan lingkungan yang penuh bahaya dan godaan. Walaupun demikian, terdapat remaja yang tidak dapat bertahan dari godaan-godaan tersebut, sehingga mereka putus sekolah, hamil di luar nikah, mabuk-mabukan, dan terlibat penggunaan obat-obatan terlarang. Keadaan-keadaan seperti ini sering dianggap oleh orang dewasa sebagai kenakalan remaja atau delinkuensi. Apa saja sih bentuk kenakalan remaja? Perilaku yang sering terjadi pada kenakalan remaja yang menyimpang dari norma dan aturan adalah seks bebas, tawuran, pencurian, narkotika, menonton film porno, bolos sekolah, dan banyak lagi kenakalan remaja yang merak pada masa kini. Kenakalan dan kejahatan remaja itu tidak hanya melibatkan anak-anak remaja putus sekolah saja, akan tetapi juga berjangkit ke kalangan anak-anak remaja yang masih aktif belajar di sekolah lanjutan, seperti generasi yang akan datang. Adanya globalisasi dan kemajuan teknologi informasi terciptanya menciptakan ketekanan eksternal dan internal. Remaja banyak yang merasa kesepian, stres menghadapi pelajaran di sekolah, putus asa karena kompetensi yang tajam. Banyak remaja yang cepat murung dan gugup, cemas dan impulsif, berangsang dan kurang sopan serta meningkatkan tidak kekerasan. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja bukan hanya dari pergaulan, namun yang menjadi faktor utama dalam penyimpangan tersebut ialah dari dalam, yaitu kurangnya bimbingan dari keluarga atau orang tua. Kita masih di bab 1 yaitu perumusan masalah. Adapun perumusan masalahnya, yang pertama, apa saja bentuk penyimpangan kenakalan remaja di Duri. Dan yang kedua, kita akan membahas nanti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja di Duri. Setelah rumusan masalah, kita akan menjelaskan nanti tujuan penelitian ini dilakukan. Adapun tujuan itu mengetahui apa itu kenakalan remaja, mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpang remaja. Adapun nanti setelah itu hipotesis yang berisi kurangnya bimbingan dari orang tua atau peran utama dalam masa remaja yang berlangsung, tidak adanya pendidikan dari sekolah, dan kurangnya sosialisasi di lingkungan masyarakat. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ini terdapat faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan apa itu pengertian dari kenakalan remaja. Pada bab 2 kajian teori ini menjelaskan dan lebih mendukung dari judul penelitian kita. Apa sih kenakalan remaja itu?
Kenakalan remaja merupakan perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak pada usia remaja yang beranjak mau ke dewasa. 2. Aspek-aspek kenakalan remaja. Yang pertama, ada kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencopetan, pemerasan, pencurian, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada kenakalan sosial, yang tidak menimbulkan korban dari pihak orang lain, seperti pelacuran, penyalahguna obat-obatan, dan hubungan seks bebas. Faktor-faktor yang penyebab kenakalan remaja yaitu ada yang pertama, kondisi keluarga yang berantakan atau broken home. Yang kedua, kurangnya perhatian dari kasih sayang dari orang tua. Lanjut kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini saya melakukan beberapa pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi merupakan pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain seperti wawancara. Yang kedua ada wawancara. Wawancara itu pengumpulan data dengan cara mencari sebuah narasumber. Pewawancara terlebih dahulu menyediakan alat dan bahan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Kemudian peneliti menanyakan sesuatu yang telah direncanakan dalam kehidupan responden. Adapun analisis data yang saya gunakan yaitu pengumpulan data, yang kedua data reduction atau data reduksi, yang ketiga data display atau penyajian data, dan yang terakhir saya akan melakukan penarikan kesimpulan. Masuk ke bab 4, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 4 ini kita mulai menuliskan hasil apa dari penelitian kita seperti tulisan-tulisan sementara dari apa tujuan dari penelitian kita. Di sini saya mengambil hasil dari penelitian saya bahwa pengertian kenakalan remaja itu adalah sebuah konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak atau remaja. Kenakalan remaja biasa dikenal dengan perbuatan yang melanggar dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja ini terjadi dari dua pihak, yaitu faktor internal dan eksternal. Seperti kita lihat, internal antara lain kurangnya keharmonisan pada keluarga, kecenderungan memuaskan keserakahan, hasrat untuk bermain ke teman yang lebih dewasa, atau sering biasa kita kenal ingin cepat dewasa. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi keluarga yang tidak mendukung, atau keluarga yang broken home, status ekonomi rendah, salah memberi ajaran atau didikan kepada anak, faktor lingkungan masyarakat, dan yang terakhir kurangnya ajaran agama. Lanjut pada bab kelima yaitu bab kesimpulan atau bab terakhir pada penelitian saya. Dalam penelitian saya menarik kesimpulan bahwa meningkatnya tingkat kenakalan anak-anak remaja di Kota Duri dapat meresahkan sejumlah pihak dan juga dapat merusak generasi muda yang akan datang serta merusak sosial antar manusia. Sosial antar manusia yang dimaksud yaitu saling tidak adanya sapa menyapa karena sibuk dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Dalam bab 5 ini saya menarik kesimpulan dan sarannya itu yaitu orang tua sebaiknya mengontrol setiap perilaku anak dan menerapkan sikap disiplin sehingga anak mempunyai jiwa tanggung jawab dalam setiap perilaku yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, orang tua menyarankan kepada anak-anak agar memilih teman untuk bermain dan melakukan perilaku positif yang ada membangun perkembangan anak. Yang terakhir yaitu yang ketiga,
untuk mengurangi kenakalan remaja